Mari duduk merapat agar menjadi hangat. Berarti Yuyasa ini sebagai finalis Duta Pariwisata Sidoarjo. Ya bodoh dari siji di ruang sama seli obrolan masa kini. Mari bersama kita ada saling terbuka. Hidup pada di dunia sewajarnya kita manusia biasa. Saling menyapa, ada yang dituduh dan saling bicara. Songgo seni, tempat kita satukan rasa dalam karya. Songgo seni, ruang kita rollkan hidup juga ekspresinya. Bersama Jeng Aura dan Jeng Fitri. Oke. Gimana nih Jeng kabarnya? Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi nih akhirnya. Ya alhamdulillah ya. Ngobrol-ngobrol bareng. Gimana nih kabarnya di musim hujan saat ini? Kan sekarang lagi musim hujan ya. ya. Alhamdulillah Padahal, ya. Meskipun hujan, badai, terus hampir tiap hari, tiap sore gitu ya. Alhamdulillah sehat. Gimana Jeng? Apakah sehat juga? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, tapi agak batuk dikit sih Jeng. Padahal ini Ramadan loh ya. Biasanya kalau Ramadan tuh identiknya panas gitu kan. Iya, tapi sekarang hujan ya. Ada plus ada minusnya juga sih. Jadi kita puasanya nggak terlalu terik-terik gitu ya. Iya jadi, sih, iya. Tapi vibes Ramadannya kayak menurut aku kurang gitu loh, Jeng. Tenang, ini ada backsound suara-suara mau Ramadan nih. Oh iya ya, jalili ya. Jadi dulur-dulur kalau misal di situ terdengar suara-suara jali-jalili, Ya, mohon itu, maaf ya. Karena ini mau Ramadan, jadi Iya, vibes-nya kerasa ya. Iya. Oke, ngomong-ngomong tentang hujan yang tiap hari ya. Barusan kemarin hujan di semua daerah dan Sidoarjo jadi punya wisata baru. Wah, apa tuh Kak wisata barunya Kak? Wisata barunya adalah waterboom di setiap desa, bener nggak? Aman nggak di desa Jeng Aura, aman nggak? Alhamdulillah di desaku aman ya, tapi dengar-dengar Aman ya. di berita kota-kota Sidoarjo ini banjir ya? Banjir pol di Sidoarjo kota, terus Waru, bener nggak? Area-area Waru, bener? yang relate bisa komen Bisa ya. komen ya. Kira-kira daerah mana aja yang banjir? Terus katanya ini ya banyak sungai yang meluap juga. Iya ya. Dan kemarin atau tadi sempat ngelihat ini. Berita? Nih. Iya berita. Wakil bupati kita terjun langsung melihat keadaan Masya banjirnya. Allah. Alhamdulillah ya Sidoarjo Lihat aja ya, tidak lagi autopilot ya guys ya. Oke, Ngomong-ngomong banjir nih kayak dan wisata tadi wisata waterboom di Sidoarjo nih. Kira-kira di Sidoarjo ini ada wisata apa aja sih selain waterboom yang karena banjir ini? Bener ya, kalau dipikir-pikir ya, kan pasti Jong Ora kan punya teman di luar Sidoarjo. Terus selalu ditanyain nih, kira-kira di Sidoarjo tuh ada apa sih gitu? Iya ya, aku sebagai anak Sidoarjo tuh nggak tahu loh Kak. Misalnya di Sidoarjo tuh ada apa aja? Taunya itu di Sidoarjo ada lumpur ya? Gitu. Itu akhirnya. Gitu kan? Iya benar. Kita taunya di Sidoarjo itu cuma ada lumpur lapindo. Kira-kira kita bisa tanya siapa ya Kak ya yang tahu gitu. Tenang aja. Di sini di podcast hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Siapa tuh Kak? Siapa? Karet 2 ya karena spesial ada telurnya. Kayak martabak. Oke, di podcast kali ini teman-teman kita akan mengundang salah satu finalis Duta Pariwisata Sidoarjo. Tepuk tangan dulu. Siapa
nih, kepo aku Kak. Oke, kita akan mengundang Kak Ayesha ya sebagai Ya. perwakilan finalis Duta Duta Pariwisata Sidoarjo. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Ayesha kira-kira gimana sih pariwisata di Sidoarjo. Sidoarjo. Kira-kira ada apa aja sih? Terus gimana sih proses seorang Duta duta? finalis. Apakah tugasnya hanya untuk foto-foto doang? Nah, iya biasanya kan gitu ya Kak ya. Kita Atau harus tanya-tanya nih cuma kayaknya. jadi MC doang gitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya nih bareng Kak Ayesha. Oke. Langsung aja kita panggil kan ya Kak ya. Ya. Kak Ayesha. Jiro lupat, mari duduk merapat agar menjadi hangat. Janganlah pindah tempat. Pat luroji yok bodo di siji di ruang songko seni obrolan masa kini. Mari bersama kita dan saling terbuka. Halo Kak Ayesha. Selamat datang ya di podcast Komunitas Songko Seni Indonesia. Kak Ayesha, kalau di Duta Pariwisata dipanggilnya apa? Iya nih, kalau di Duta Pariwisata itu biasanya yang cewek dipanggil Yu. Jadi Oh. panggil aja Yu Yesa. Bukan Yayu ya? Yayu ya, Yayu. Iya. Tetangga saya. Oh, Yu Yesha gitu ya? Yesha apa Yesa sih sebenarnya? Yesa. Oh, Yesa. Iya. Iya, Yesa. Yes, Yu Yesa. Bisa. Oke, kalau ini apa? Kalau perempuan Yu gitu ya. Kalau laki-laki Gus. Gus. Laki-laki Emang aku gunya. Oh, gu dong kan ini bukan? Iya. Gak usah ditambahin, gugu, bukan ya bukan. Gu ya, oke. Gu dan yu. Gu Yu. Oke. Itu bahasa Sidoarjo ya berarti ya. Gu Iya. dan yu. Oke, mungkin bisa perkenalan diri dulu ya. Perkenalan diri dulu dong Kak. Yu ya. Yu Yesa. Yu Yesa ke penonton semua. Halo, perkenalkan saya Yu Yesa. Saat ini saya adalah siswi aktif di SMK YPM 3 tahun. Berarti masih sekolah ya? Iya. Keren. Berarti Yu Yesa ini sebagai finalis Duta Pariwisata Sidoarjo. Keren. Kita SMA ngapain aja sih? Dulin ya aku Kak. Dulin ya? Iya, dulin. Oke. Kemudian untuk jadi Duta Pariwisata ini persiapannya apa aja sih kira-kira? Kalau dari saya sendiri Iya, dari kalau Yu Yesa sendiri. jadi duta pariwisata itu yang utama itu harus ada apa ya, bakatnya public speaking gitu sih. Oh, kalau nggak ada bakatnya nggak bisa ya? Enggak sih. Oh, nggak bisa ya. Oke. Terus wawasannya tentang pariwisata juga harus oke. ada gitu. Wah, berarti wawasannya dia pariwisata di Sidoarjo Berarti udah setting dulu. Atau hobinya emang jalan-jalan? Jalan-jalan? sih, Oh enggak ya. Nggak harus hobi jalan-jalan untuk menonton pariwisata di Indonesia. Nanti kita akan ini nih kepoin nih kira-kira ada pariwisata apa aja sih gitu yang ada ya. di Sidoarjo biar kalian tuh tahu. Oke. Kemudian pas pertama daftar kira-kira expect nggak sih untuk sampai di titik ini gitu? Kalau pertama daftar itu nggak expect sih Kak. Oh enggak. Dari seleksi di desa itu udah kayak mau Ini nyerah kamu gitu. random nggak? Waktu daftarnya random ikut join atau gimana? Atau yang udah niat nih? Iya, udah niat mau jadi dipersiapin. duta pariwisata. Itu tuh awalnya itu ditunjuk sama RT-nya. Oh, dari RT ya? Iya, dari sekolah ya? Dulu. Oh. Dan itu sistemnya itu satu desa satu duta pariwisata dulu Kak. Hmm. Baru lanjut ke kecamatan terus lanjut ke kabupaten. Keren ya artinya. Kok ada saya nggak ada ya? Iya sama. Tapi gue juga tidak ada. Oke, berarti seleksinya memang berangkatnya dari RT dulu, kemudian daftar di desa gitu ya. Nanti di Iya. desa diseleksi lagi. Diseleksi lagi. Kemudian ke kecamatan. Kemudian ke Kabupaten. baru ke kabupaten. Oke. Tapi di desa satu RT-mu kamu ada pesaingnya nggak? Atau cuma kamu aja nih waktu itu? Ada pesaingnya. Oh. Setiap RT tuh wajib ngeluarin satu ya. desa. Iya, Oh, jadi oke. nanti diseleksi kayak gitu. Berarti kalau desanya ada berapa RT?
berapa RT ya itu ya? Kalau misalnya 20 RT berarti bersaing dengan 20 ini ya, anak gitu ya. 20 pasang dong. Oh iya, berarti harus sepasang gitu ya? Harus berangkatnya harus yuk gitu. Iya. Wih. Oh, keren. Kemudian dari kompetisi nih ya, tadi kan di desa gitu ya, ada hal yang bikin deg-degan nggak pas kompetisi? Pasti. Saya tuh baru mengikuti kompetisi itu ini sih pertama kali. Oh, first experience Iya, ya. betul. Nah, itu tuh pas ada pertanyaan dari juri itu pasti deg-degan kan kita. Iya benar. Apalagi tuh kayak ujian lisan gitu nggak sih kalau? Iya. Deg-degannya Aku aku jawab gitu. Wawasannya itu kebetulan masih kurang tentang pariwisata gitu. Oke. Jadi saat kompetisi itu lawannya itu masih sedesa nih, masih sedesa. Dan itu ada batas usianya nggak sih? Oh iya. Saya tuh nekat. Aslinya sih. Iya. Kenapa? Saya kan seharusnya masih usia 16 tahun. Dan syaratnya tuh harus 17 sampai 24 tahun. Oh, berarti sebenarnya kurang. Sampai Iya. 24 tahun. Gila. Kok kamu bisa masuk waktu umur kamu masih 16? Itu gimana nih? Itu dari RT saya itu konfirmasi ke Bu Kepala Desa. Terus bisa kepala nggak desanya, ini gitu ya? gitu. Oke. Jadi ya bisa lah. Oke. Soalnya juga umur 17 tahunnya udah deket gitu loh. Oh iya, mau ulang tahun gitu ya. Oh. Oke. Berarti emang usianya 17 sampai 24 untuk bisa mendaftar gitu. Untuk persiapannya waktu itu kamu apa aja sih? Selain menyiapkan harus mental ya. Harus pandai public speaking, harus research wisata-wisata gitu ya. Apalagi sih? Ada nggak? Kalau dari awal seleksi desa itu jujur nggak ada persiapan sama sekali sih. Oh, nggak ada ya? Iya. Langsung aja ngalir gitu. Waktu technical meeting itu baru kan dikasih materinya yang mau dipertanyakan waktu pemilihan, cuma belajar itu doang. Oh, belajar kisi-kisi lah ya. Iya. Tapi aku kepo banget nih Kak. Kalau duta-duta kayak gitu tuh harus pintar bahasa Inggris nggak sih? Oh iya. Iya. Bahasa asing perlu nggak? Iya perlu. Perlu ya. Jadi harus belajar bahasa Inggris. Berarti harus punya dual bahasa guys. Iya. Tapi bahasa Sidoarjo tetap dipakai nggak ya waktu? Oh tetap. Oh berarti tetap Tiga. pakai bahasa Jawa gitu ya? Iya bahasa Jawa, bahasa Indo, bahasa Inggris. Oh, bisa nggak sih dicobain bahasa Sidoarjo kali ya? Iya Sidoarjo. Mungkin promosi apa gitu? Coba sih kak. Yuk. Promosi apa nih kak? Misal promosi kalau di Sidoarjo itu ada Pulau Lusi gitu. Nah, kalau saya kemarin tuh waktu itu pernah di Pulau Lusi sih kak, dan Oh, ya? ada disuruh bikin video promosi juga. Nah itu boleh dong. Kebetulan. Yuk. Iya, jadi halo dulur, kali ini saya berada di Pulau Lusi, yang mana Pulau Lusi ini terbentuk dari bencana lumpur lapindo yang terjadi pada tahun 2006 gitu. Jadi kayak Jadi mengenalkan gitu ya. itu tuh asalnya dari mana? Berarti waktu itu shootnya juga di Pulau Lusi gitu ya? Tapi ngomong Pulau Lusi nih, aku jujur sebagai warga Sidoarjo nggak tahu di Pulau Lusi. Di Pulau Lusi itu emang ada apa aja sih kak? Kalau di Pulau Lusi sendiri tuh yang paling menarik tuh kan kalau menuju ke Pulau Lusi kita harus naik Perahu ya? Iya, Oh, ya. perahu dulu. Ya itu kita bisa melihat Berarti dia kayak danau gitu ya? betul kan itu kan kayak wisata buatan gitu sih. Lusi itu lumpur Sidoarjo gitu ya? Iya, Kita kan lumpur Sidoarjo. Iya, jangan ketawa dong. Ikonnya ya? Iya, soalnya itu tadi dari endapan lumpur. Aku juga baru tahu ini. Iya, berarti pulaunya tiba-tiba muncul gitu ya? Iya. Jadi untuk area-area Sidoarjo yang belum pernah ke Pulau Lusi mungkin Aku bisa. belum pernah kak. Nah, kalau saya pernah ya. Tapi kalau dari sini nih jaraknya berapa kilo kira-kira? Jauh ya kalau jauh. Jauh sih kak. Kan itu Jauh banget ya. Kalau Sidoarjo. dari pusat kota itu lumayan jauh guys. Jadi untuk di alun-alun kita ke Porong itu masih lurus ya, perbatasan Kabupaten Pasuruan gitu ya. Jadi terus Oh, kita back to topik lagi nih kak. oke. Kan nih
setelah melalui panjangnya proses ya, jadi itu kan pasti kamu ada masa karantina nih. Ada proses yang berkesan nggak sih buat kamu? Ada tentunya itu kalau waktu karantina pastinya materi ya. Oh ya, saya kan materi. kurang wawasannya tentang pariwisata juga. Jadi materi tadi bisa saya manfaatkan buat menambah wawasan. Tapi setiap hari itu materi terus atau gimana? Enggak, setiap hari itu ada kayak proses seleksi juga sih Kak. Oh, Kayak tetap ada interview. oh terus gitu. itu dari paguyubannya sendiri, bukan dari dinas. Oh, itu selama 1 bulan. Bulan. Selama 1 bulan itu di karantina gitu ya. Dan sama karantina juga itu ada proses seleksi untuk menjadi finalis gitu ya. Enggak, Oh, enggak. proses seleksi buat jadi minat. Oh, jadi winnernya ya. kan Oh, karena yang Sidoarjo itu udah finalis. finalis. Oh, oke. Finalisnya ada berapa nih? Yuk. Ada 20 pasang, jadi Wow. 40 orang. 40 orang. Tetap sekolah nggak kalau misalnya masa karantina kayak gitu? Enggak sih Kak, kalau Oh, nggak dari sekolah. sekolah saya sendiri tuh diizinin. Alhamdulillah, support ya. aja di situ. Support. kayak gitu. Suprot, disuprot oleh sekolah, guys. Siap, tepat. Mari duduk merapat agar mencari hangat dalam bila tepat. Batu Roji Ya podo dari siji di ruang songo seni obrolan masa kini. Mari bersama kita dan saling terbuka. Hidup ada di dunia sewajarnya, kita manusia biasa. Oke, jadi bekal yang harus disiapkan yang pertama adalah percaya diri. Benar. Yang kedua? Yang kedua adalah wawasan ya. Wawasan. Jadi harus research dulu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah public speaking. Jadi public speaking itu Penting. sangat penting, apalagi untuk duta pariwisata ya. Jadi yang mana disorot terus kan ya Kak ya? Benar. Harus bisa ngobrol. Betul sekali. Oke, yuk Aisyah. Lumayan Yuk susah ya. Iya, namanya tuh belibet gitu ya. Yuk yes. Umum ini Kak. Ya harusnya udah umum. Yuk yes gitu. Iya, lebih gampang. Yuk yes. Oke, untuk Yuk Yesa sendiri kira-kira siapa sih yang dibalik Prosesnya Kak Yuk Yesa. jadi duta pariwisata ini siapa sih yang mensupport itu? Terutama sih orang tua. Ah, Orang yang oke. nyuruh saya buat maju terus. Ayo, aku bisa ini, bisa Iya, ini. bisa gitu ya. Bisa. Yang kedua tentunya pacar. komunitas. Oh enggak ya? Oh, komunitas sama seni, guys, komunitas sama seni. Emang komunitas bantu apa aja nih untuk Bantu saya proses syuting itu. oh syuting? Mem itu bantunya itu gimana ya, kayak Support juga ya? iya, supportnya itu kayak itu banget gitu loh. Oke, memberikan dukungan mental lah istilahnya ya. Jadi bisa percaya diri lah ya dari situ. Terus pacar? Enggak. Masih dulu guys. Senyum ini ya Kak ya? Apakah cilok? Bisa jadi. Kita tidak tahu Kan ya. ada 20 pasang loh. Oh, 20 iya, pasang. iya juga. Dan pasti itu dari putra-putri pilihan Terbaik di Sidoarjo. Sidoarjo. Pasti keren-keren lah ya. Untuk menjadi duta pariwisata itu banyak tantangannya nggak sih? Kira-kira apa aja sih tantangan yang sudah dialami sejauh ini gitu? Mental sih Kak terutama. Mental ya? Iya. Kalau jadi duta pariwisata itu ternyata mentalnya juga diuji. Kayak apa Oke. ini mentalnya Kak? Ya kayak misalnya ya, kita harus kayak gini gitu, harus mematuhi segala peraturannya. Peraturan gimana nih Yuk? Kalau jadi duta pariwisata ini kan tentunya kan jadi ikonnya Sidoarjo. Benar. Itu kan dari atas ujung rambut sampai ujung kaki kan harus rapi. On point ya, Iya, harus on betul. point. Kalau nggak rapi itu ada konsekuensinya kayak gitu kan biasanya. Oh, berarti dituntut untuk sempurna, ya guys. Etika juga. Oh, benar. Makanya dari tadi anggun li, karena harus menjaga Kelihatannya- etika nih. Sosok wanita yang anggun guys. Iya benar. Kita ngerti. Oke. Kemudian apa lagi pertanyaannya ya? Ini sih Kak, terakhir kali ya. Harapan kamu untuk pariwisata di Sidoarjo itu
Gimana ya? Sebelum itu Jang, saya mau tanya nih ya, karena mumpung ada nih Duta Pariwisatanya di sini, saya tanya selain tadi Pulau Lusi sama Lumpur, Oh iya. kira-kira apa aja gitu? Bisa disebutin 10 kali, ada nggak ya? Ada nggak 10? Oh aja. Ada, coba sih sebutin Apa, apa, apa? aja. Candi Pari Itu di mana? itu di Iya udah sebutin aja. Candi Pari, oke. Candi Pari, Candi ya. terus Candi Sumur. Oh jadi sumur, saya pernah itu Candi Sumur. Jadi dia tuh bentukannya itu Kayak sumur ya? Iya. Dan kalau musim hujan kayaknya nggak kelihatan deh ya? Kok bisa banjir? Iya nggak sih? Oh enggak ya? Iya. Oh aman aja. Aman aja. Oke. Terus ketiga. Ketiganya itu ada alun-alun itu juga loh. Kak. Alun-alun, ada monumen gender. Iya. Oke. Kita ikutnya ya guys, bukan lumpur aja. Terus yang keempat. Ada Kampung Wali Gadget. Tahu nggak Apa sih? itu? Itu ada di Wonoayu, Kak. Di Wonoayu. Oh iya. Itu apa? Gadget, HP Ya, itu kampung yang mengangkat permainan zaman dulu sih, Kak. Kayak Oh, oke. kayak egrang gitu. Berarti nggak ada yang mabar gitu ya di sana? Nggak ada kayaknya. Terus isinya dia main gitu atau gimana Iya, ya? main gitu. Itu biasanya itu dibuat anak-anak kayak wisata edukasi gitu. Oh, kayaknya saya pernah dengar sih. Soalnya saya kan SMA saya kan di Wonoayu ya. Oh, Jadi gitu kayaknya ya. pernah dengar. Tapi di mana itu? Oke. Terus lanjut, kelima. Kelima. Kelima ada makam yang paling dikenal tuh makam ini. Siapa sih? Mbah Ali Masud itu. Bukan. Makamnya siapa nih? Raden Ayu Putri. Oh, Raden Ayu Putri yang kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama Di ini. episode sebelumnya guys. Jadi di sini juga pernah ini ya mengangkat kisah itu. Kisah nyata dari Sidoarjo. Dari Raden Ayu Putri ini. Oke, Raden Ayu Putri. Kemudian Keenam ada Loka Asri Park. Apa itu? Kak Asri. Itu wisata hiburan, Kak. Masa kakaknya nggak tahu? Maaf ya. Gimana ya? Itu di Gimana? Lembol tepatnya. Di Sukodono juga loh, Kak. Enggak ada. Itu ada di situ dua. ada pasar. Sebenarnya ada apa sih? Oh, Loka Loka Asri Park. Itu apa aja isinya? Ada kolam renang, terus wisata outbound gitu. Oh, Kok seru kayak di Pacet ya? Iya. Oh, kita kan baru denger ya? Iya. Juga. Oh. Itu di Sukodono. Di Sukodono sama di Lebo itu ya. Iya. Satu dia guys. Oke. Oke, yang Bisa jadi ketujuh. destinasi wisata saat liburan Ramadan. Jangan dong. Liburan keluarga. Liburan keluarga maksudnya. Oke, lanjut. 7 ada Kampung Anggur di Bebekan Taman. Bibikan taman. Deket dong. Iya, itu wisatanya tuh kampung yang setiap rumah itu pasti ada Pohon tanaman anggurnya. anggur. Jadi Gak mati ya, padahal Sidoarjo ini panas banget. Justru anggur itu cocok di daerah panas nggak sih? Iya. Tapi sekarang masih hujan. Oke. Tapi tuh bisa jadi ini nggak sih apa kayak dikunjungi wisatawan nggak sih atau cuma kampung aja? Iya. tuh? bisa sih, Kak. Oh bisa. Soalnya saya pernah survei ke sana. Hmm. Jadi kayak unik gitu loh. Ada kampung. ada konsepnya ya. Heeh, ada kampung yang oke. isinya itu Anggur. iya anggur-anggur. Di Aku setiap jadi rumah itu pasti kepo ada deh. anggur-anggur gitu. Oh. Oke. Mungkin abis ini kita bisa survei. Iya nih. Oke, kampung anggur. Terus lanjut. Terus ada Selatan. Anggur. Lumpur Lapindo nggak disebutin. Iya, pasti semuanya tahu lah ya Lumpur Lapindo dan Pulau Lusi yang tadi. Telocor, Kak, gandengannya Pulau Lusi itu. Cocok. Deketan kah? Iya. Kalau mau ke Pulau Lusi itu harus Harus ke melewati Telocor. Telocor dulu. Harus ke Telocor. Namanya unik sekali ya. Telocor. Telocor. Tapi telocor itu bahasa Jawa atau emang nama tempat? Emang nama ya. Itu isinya ada apa aja sih di Telocor? Ada ya kayak Lumpur. tempat bermain gitu sih, Kak. Oh, tempat bermain. Soalnya tuh kan kayak buat penyeberangan ke Lusi. Oh iya. Mungkin di situ ini ya ini ikan bakar gitu. Kan deket sama tambak-tambak nggak sih daerah situ ya? Ada Oh, di iya. situ UMKM-nya. Sebelum ke Telocor itu ada pasar gitu, Kak. Oh. Ikan-ikan. Oh, oke. Mungkin Bandeng-bandeng Sidoarjo Iya, dari situ khas. mungkin ya. Ada. Sidoarjo, Bandung. Oke, kemudian kurang satu nih, kurang satu. Ya, kurang Iya nggak sih? satu. Kurang satu nggak sih? Iya, kurang satu.
ada makam Dewi Skardaduka yang paling unik sih di Sidoarjo. Kenapa tuh? Uniknya apa tuh? Karena untuk menuju ke sana itu harus naik perahu dulu. Seru ya? Itu di daerah mana ya? Kok baru denger gitu. Di daerah Kepetingan. Kepetingan. Iya. Kepentingan Sidoarjo, aku asing banget nih sama Iya. kepentingan. Kayak kita kemana aja sih sebenarnya? Ke Malang mulu. Iya. Daerah Kepetingan ya. Kepetingan itu yang ada nyadrannya itu, bukan? Oh bukan, beda lagi. Oke. Semoga ada Pengembangan Iya, gitu ya, pengembangan lebih lanjut ya. wisata di Sidoarjo. Biar kita tidak dipandang sebelah mata. Iya, kadang kan kita sebagai warga Sidoarjo sendiri itu biasanya lebih memilih untuk ke Surabaya gitu ya. Ataupun ke Mojokerto ataupun ke Pasuruan, padahal di Malang gitu ya, Malang, jauh-jauh. padahal di Sidoarjo sendiri itu sebenarnya banyak wisata-wisata yang harus dieksplor. hidden gem kali ya. Iya, kalau bahasa anak bener. Gen Z itu hidden gem. Saya jadi ini nih ya, keingat wisata di Sidoarjo yang pasti Gen Z di Sidoarjo pasti tahu. Iya loh. Coba tebak apa? Apa? Kafling DPR. Iya nggak sih? Itu masuk wisata nggak sih? Oh enggak ya? Enggak sih, itu tempat Tapi- nongkrong Gen Z. Nah itu, justru itu teman-temanku yang di luar kota itu biasanya tuh yang ditanya itu kafling DPR itu di mana ya? Karena itu yang paling terkenal guys. Banyak kafe-kafenya gitu ya. Banyak pemuda-pemuda yang Banyak arek-arek skena. Bahasanya sekarang gitu ya. Iya, skena. Oke deh. keren banget ya kayak saya. Iya, keren Yuk, banget. ayah saya ini. Keren banget sekolah tapi juga bisa jadi finalis Duta Pariwisata ya, berkat dukungan dan doa dari orang tua juga, dukungan dari komunitas juga. Dan semoga nanti kedepannya bisa lebih mencapai Tujuannya, lebih isinya apa sih? Intinya semakin lebih baik lah ya, dan semoga yang dulur-dulur yang mau ikut Duta Pariwisata bisa ya Bisa. tahun depan kira-kira. Depannya lagi. Oh, berarti 2 2 tahun tahun ya? ya, 2 Oh, tahun. tunggu 2 tahun lagi berarti. Berarti saya nggak bisa 2 tahun lagi, saya 25. masih 19 berarti. Oh ya, tadi 17 ya? Iya. Oke. Dulur-dulur semua, kalau kalian pengen nih buat jadi finalis duta ya, jangan skip video ini ya, karena Benar. di podcast ini tuh kayak banyak tips dari Kak Yuk Yesa sendiri. Gimana sih struggle-nya dari awal sampai di titik ini ya. Dan ini sebuah pengalaman yang luar biasa sekali ya bagi Yes ya. Yes. Oke, baik, terima kasih banyak Yesa yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita ya seputar Duta Pariwisata di Sidoarjo. Oke, baik. Terima kasih banyak dulur-dulur yang sudah menyaksikan video Podcast ini. ini. Jangan lupa Makan, jangan lupa buat like video ini komen, and